Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat sejahtera dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari kitab Daniel bab 13 ayat 41 sampai ayat 62. Ia tidak mau memberitahu kami, inilah kesaksian kami. Himpunan rakyat percayakan mereka, oleh karena mereka adalah orang tua-tua di antara rakyat dan hakim. Lalu hukuman mati dijatuhkannya kepada Susana. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan yang mengenal sesuatu sebelum terjadi, engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun tidak kulakukan sesuatu pun dari apa yang mereka bohongi aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, maka Allah membangkitkan roh suci dari seorang anak muda, Daniel namanya. Berserulah ia dengan suara nyaring, aku ini tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, apakah maksudnya yang kau katakan itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka, katanya, demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Bergegas-gegas kembalilah rakyat, lalu orang-orang tua itu berkata kepada Daniel, kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang-orang yang ada di situ, pisahkanlah mereka berdua itu jauh-jauh, maka mereka akan kuperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, maka Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jika engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Saut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu berahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan puteri-puteri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi puteri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku,
Di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya membinasakan kamu. Maka berseru-serulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu, lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bacaan hari ini Injil khususnya merumuskan kepada kita tentang bacaan yang juga kemarin diulang dalam perayaan hari Minggu dan diulangi lagi juga dalam bacaan pertama mengenai kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina. Temanya adalah perempuan-perempuan. Tetapi yang menarik di sini adalah kalau kemarin saya menyampaikan bahan mengenai kisah pengampunan sebagai kekuatan yang membebaskan, hari ini saya justru merumuskan dari sudut pandang yang lain mengenai kisah perempuan yang kedapatan berdosa. Baik Susana maupun perempuan yang dalam bahasa Injil tidak ada namanya ini, tentu saja melambangkan situasi orang berdosa yang penuh dengan nafsu-nafsu, situasi-situasi yang duniawi dan juga mengandalkan kedagingan. Di sini apa yang paling penting untuk kita lihat adalah mengenai askese pertobatan. Menurut saya askese pertobatan diperlukan. Untuk apa? Untuk usaha Anda, kita semua mempertahankan pertobatan
yang baru dimulai. Ketika kita boleh merasakan sakramen pendamaian pengakuan dosa, sebetulnya minggu-minggu ini adalah untuk mengaku dosa, persiapan merayakan misteri Paskah. Tapi belum tentu ada banyak orang menyambut hal baik ini. Udah kita tawarkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, semua hanya diam. Mungkin nggak mau ketahuan dosanya, lalu pengennya absolusi umum ya, yang cuma ditulis lalu ikut selesai. Padahal yang paling bagus adalah personal. Di beberapa paroki-paroki itu udah buka ya dengan kuota-kuota supaya membuka ruang umat yang ngampet untuk mengaku dosa 2 tahun lamanya itu bisa mendapatkan solusi. Baik, kita lanjutkan bahwa sakramen pendamaian adalah rahmat, bahwa kerahiman Allah menyertai Anda dan saya. Tetapi pertanyaannya, dengan pertobatan yang kita ungkapkan dalam sakramen pendamaian, apakah kita mampu bertahan dalam sikap baik? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini adalah bahasa pengampunan Yesus yang luar biasa terhadap wanita atau perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Sebetulnya perempuan ini harus dirajam kalau orang ketahuan. Kan lihat kasusnya Susana ya, yang berbuat serong juga ya, ketahuan juga. Dan dalam catatan ini apa yang terjadi? Hal-hal yang membuat kita pilu. Menurut hukum Musa, mereka harus dihukum karena kedapatan berbuat zina. Berbuat zina apa sih? Berbuat zina itu adalah mengganggu keluarga yang sudah menikah. Itu yang disebut dengan berbuat zina. Kalau cabul atau percabulan lain, itu adalah hasrat seksual dalam diri. Seringkali orang ketukar-tukar untuk mengucapkan begitu. Kalau orang berbuat zina, baik suami orang diganggu perempuan lain, atau istri dari suami orang diganggu oleh lelaki yang lain. Itu yang disebut sebagai berbuat zina, mengganggu rumah tangga orang. Seharusnya kalau kita udah tahu bahwa mereka udah punya pilihan, jangan ganggu-gangguin, cari yang lain lah. Kalau nggak dapat-dapat, udahlah jadi pastor atau jadi suster atau hidup sendiri, cukup ya, daripada ganggu-gangguin malah kita terjebak dalam sebuah dosa. Nah, catatan inilah dengan askese pertobatan Anda dan saya penting untuk melihat, pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini adalah sebuah dorongan untuk bertahan. Kata-kata Yesus ini adalah juga usaha kita untuk berjuang sekuat tenaga. Mohon rahmat kekuatan ilahi agar kita dapat membersihkan rumah batin kita. Tapi kalau kita tidur ngantuk, ya sudahlah, gimana? Males-malesan ke gereja, susahlah kita untuk menempa hidup rohani. Tuhan tahu semuanya dengan catatan itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, yuk ngaku dosa. Yuk kita mengungkapkan semuanya supaya ruang batin kita bersih, agar hidup kita sungguh lurus di hadapan Tuhan. Bersihkan rumah batin dan bertahanlah dalam askese pertobatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.